Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4A SD Negeri Sekaran 01. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama di dalam muatan pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4A SD Negeri Sekaran 01. Anak-anakku, kita akan belajar bersama pada pagi hari ini, belajar terkait bab 4, yaitu menyambut usia balik. Anak-anakku, balik itu sering kita mendengar anak sudah balik atau dewasa. Balik secara bahasa berarti sampai. Balik secara istilah atau terminologi adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Jika ada anak yang telah balik, telah dewasa, maka dia disebut dengan mukallaf. Anak-anakku, kemudian setelah kita mempelajari dan bisa memahami definisi dari balik, baik secara etimologi atau bahasa, dan juga secara terminologi atau istilah, kita akan belajar bersama tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama, tanda balik menurut ilmu fikih adalah mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi tergolong baligh atau dewasa. Anak yang mimpi basah sedang berhadas besar dan disebut junub. Agar suci dari hadas besar, maka diwajibkan mandi wajib. Tanda balik yang kedua menurut ilmu fikih adalah haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Datangnya haid atau menstruasi menandakan bahwa seorang telah balik. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak sama di antara anak perempuan. Ada yang datangnya lebih awal, misalnya kelas 4 atau kelas 5, tetapi ada juga yang lebih lambat, misalnya kelas 6. 3. Tanda balik menurut ilmu fikih yang ketiga yaitu berumur 15 tahun. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik, meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. Kemudian, kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Ada beberapa ibadah yang dilarang bagi orang yang sedang berhadas besar, yaitu 1. Melaksanakan sholat dan sujud tilawah. 2. Melakukan tawaf, baik tawaf sunnah maupun tawaf wajib. Tawaf sunnah misalnya tawaf kudum, tawaf ketika baru datang di Mekah, atau tawaf wada, tawaf ketika mau meninggalkan Mekah, atau tawaf wajib, yaitu tawaf ifadhah sebagai rukun daripada serangkaian ibadah haji. Yang ketiga yang dilarang
adalah berdiam diri di dalam masjid. Orang yang sedang berhadas besar, maka dilarang al-muksu atau diam di dalam masjid anak-anak. Yang keempat adalah menyentuh, membawa, dan membaca Al-Quran. Semuanya diharamkan, semuanya dilarang bagi orang yang sedang berhadas besar disebabkan mimpi basah atau keluar sperma atau setelah atau mengeluarkan darah haid atau menstruasi. Untuk bersuci dari hadas besar, maka diwajibkan melaksanakan mandi wajib. Terlebih dahulu, tata cara mandi adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat mandi dilakukan dalam hati pada awal basuhan anggota badan. 2. Mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Membersihkan tangan kiri, menggosokkan ke tanah atau memakai sabun. Yang kelima, berwudu dengan sempurna. Yang keenam, menyela-nyela rambut kepala dengan air jika rambut lebat atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Yang ketujuh, menuangkan air bisa masuk semuanya ke anggota badan kita. Dan yang kedelapan, membasuh kaki. Itu adalah tata cara mandi besar. Baik anak-anakku, selanjutnya adalah tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Apa itu ilmu biologi? Ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, manusia, binatang, tumbuhan. Salah satu tahap perkembangan manusia antara lain usia remaja atau disebut masa puber. Apa tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi? Untuk tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi bagi anak laki-laki, yang pertama, mengalami mimpi basah. Yang kedua, tumbuhnya jakun. Yang ketiga, tumbuhnya kumis dan jenggot. Yang kedelapan, tumbuh rambut-rambut halus di ketiak dan organ kelamin. Kemudian organ kelamin membesar, suara berubah menjadi berat, pundak dan dada tampak bidang, munculnya jerawat dan peningkatan produksi keringat. Itu adalah tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi bagi anak laki-laki. Kemudian, tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi bagi anak perempuan. Yang pertama, mengalami haid atau menstruasi. Yang kedua, pinggul dan payudara yang mulai membesar. Ketiga, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Keempat, kulit lebih halus dibanding laki-laki. Kelima, mengalami perubahan emosi atau suasana hati. Keenam, suara menjadi lebih merdu. Dan yang terakhir, mulai tumbuh jerawat pada wajah. Itu adalah tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi bagi anak perempuan. Anak-anakku, setelah kita mengetahui dan memahami tanda-tanda balik, baik untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan, selanjutnya adalah kewajiban setelah balik. Jadi jika ada anak sudah dewasa, sudah balik, sudah mukalaf, maka dia berkewajiban melakukan hal-hal yang akan Pak Malik terangkan. Bila seorang anak telah mengalami tanda-tanda balik, berarti telah menjadi mukalaf. Artinya, orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama, semua aturan agama wajib kalian lakukan. Di antara aturan-aturan yang wajib kalian patuhi yaitu 1. Sholat fardu. Sholat adalah tiang agama. Sholat diperintahkan kepada anak sejak berusia 7 tahun. Salat mengajari kita akan kebesaran Allah, optimis dalam kehidupan,
dan pasrah atas kehendak Allah. Yang kedua, wajib menutup aurat. Aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Bagi laki-laki, auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedang perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Pakaian tidak terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh dan juga bukan kain yang tipis sehingga warna kulit terlihat. Yang ketiga, mencari ilmu. Setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu itu sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar. Jadi anak-anakku, itu adalah penjelasan terkait materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di bab 4 ini, fase B, kelas 4A, SD Negeri Sekarang 01, tentang menyambut usia balik. Terima kasih anak-anakku, semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.